Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Teh Dewi Mulyani dan rekan-rekan pimpinan wilayah Nahdlatul Lansia serta panitia yang ada secara online dan juga secara offline. Yang kami sayangi para peserta Darul Arqam Nahdlatul Aisyah level 3 pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah dan inayah sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Darul Arqam Nahdlatul Aisyah tingkat 3 pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita masuk pada materi ketiga dan di sini sudah ada narasumber kita Ibunda Ia Kurniati. Namun sebelumnya saya ingin membacakan CV beliau ya. Barangkali teman-teman ya rekan-rekan dari Nasyiah belum ada tahu ternyata Bunda aktif sekali ya di organisasi di Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, baik, saya akan membaca CV beliau. Nama kita ini sudah kita tahu ya, Ibu Ia Kurniati, tinggal di Komplek Fajar Raya. Nah, ayo kita silaturahmi ke rumah Bunda. Ya, A3 nomor 8. Pendidikan beliau S1-nya psikologi ya, psikologi pendidikan dan bimbingan di IKIP Bandung. S2-nya itu tentang prodi ya, prodi bimbingan dan konseling. Itu di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pekerjaan beliau itu di guru BK ya, konselor sekolah di MAN 1 Kota Bandung, non formalnya konselor keluarga di PPKS dan LBH pimpinan wilayah Aisyah Jabar. Aktivitas beliau mulai dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, Coblong, Bandung tahun 80. Tahun 82 di tingkat daerahnya IPM juga. Ya, IPM yaitu Kota Bandung. Terus tahun 86 beliau juga melanjutkan aktivisnya menjadi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 86. Tahun 90 beliau aktif di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah. Nah, selanjutnya sampai sekarang beliau aktif di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat sampai sekarang. Memiliki 2 putra, 1 putri. Beliau memiliki moto yaitu berprestasi dalam keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan. Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan moto ini, walaupun kita terbatas ya Bunda, kita tetap menjadi seorang pahlawan untuk minimal untuk diri kita sendiri. Baik, untuk
mempersingkat waktu, Bunda, kita langsung saja dengan tema yang dibawakan oleh Bunda, yaitu memantapkan ideologi gerakan di organisasi dan di rumah. Mangga silakan Bunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Teh Rofi. Ya, sami-sami Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robi sohri sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya Allah, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Semoga didorong dengan keikhlasan, kebahagiaan, kesenangan, keceriaan. Dan keluarga kita yang sementara kita pending dulu, ya, suami, anak, saudara, dan lain sebagainya juga turut meridhoi langkah kita. Tanpa dorongan dan ridho dari keluarga, sepertinya kita menjadi bimbang dan ragu, ya. Oleh karena itu, paling tidak ini ibu-ibu muda sudah menyediakan nasi gorengnya, ya, buat anaknya, buat suami-suaminya. Jangan sampai kita di depan Zoom, anak kita, keluarga kita kelaparan. Baiklah, juga sholawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan dan bimbingannya kepada kita sangat terasa. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti tuntunan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa, gitu ya. Maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menjadi pengikut Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati, saya cintai seluruh pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Jawa Barat. Ya, semoga ada Teh Dewi ya sebagai ketua, ada Teh Ade, saya lihat Teh Rofi dan semuanya saja pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah dan seluruh peserta ini ya yang datang dari pimpinan daerah se-Jawa Barat. Mudah-mudahan sama kita ya, Aisyah dan Nasiah 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Mudah-mudahan di mana ada Aisyah di situ ada Nasiahnya. Kalau ada Aisyah tapi belum ada Nasiahnya, kita malu nih sebagai Aisyah begitu ya. Nah, kalau juga ada Nasiahnya tidak ada Aisyahnya, itu super gitu ya, super hebat. Baiklah, ini adalah silaturahmi dulu Ananda semuanya. Dalam sambutan kemarin saya katakan bahwa Nasihatul Aisyah itu adalah kader inti, kader utama Aisyah. Besok lusa estafet, jangankan besok lusa, sekarang juga gitu ya. Estafeta perjuangan itu tidak akan diberikan kepada siapa-siapa, kecuali kepada Nasiah, ya. Atau juga mungkin adik-adik yang masih ada di IPM. Kalau IPM masih pelajar ya, IMM masih mahasiswa. Kalau Nasiah itu sudah matang, sekalipun usianya boleh dari belia, ya berapa dari usia 12 tahun boleh, tapi berangkat dengan usia waktu yang tidak terbatas, berarti Nasiah ini adalah kader utama Aisyah. Ananda semuanya, Aisyah sudah berusia 1 abad 6 tahun atau ya kurang lebih 6 tahun. Berarti estafeta perjuangan itu ada di pundak Ananda semua, ya, ada di pundak Ananda semua. Kalaulah di Jawa Barat misalkan sudah terdiri dari 270 TKABA, 30 kober, TPA dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk akan kami berikan kepada siapa? Kalau bukan kepada Nasiah. Ada 3 SD, ada 2 SLB, ada 1 SMP, 1 boarding yang terdiri dari SMP, SMA, ada 1 universitas. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang oleh Ananda semua,
kepada siapa kami harus menyampaikannya? Karena salah satu dakwah Aisyah, dakwah Muhammadiyah adalah dengan adanya amal usaha. Begitu. Amal usaha ini adalah ajang dakwah kita yang paling konkret. Karena kemarin saya dalam sambutan, kenapa Muhammadiyah itu eksis? Bahkan kalau kita mengikuti beberapa pemateri, nah para donor-donor yang ada di luar negeri yang ingin membantu, apakah itu kebencanaan, kemiskinan, kekerasan, kesehatan, yang pertama harus dihubungi itu adalah para ormas-ormas kita ini, Muhammadiyah Aisyah, karena sudah menjadi sebuah tahu sama tahu begitu. Di Indonesia ini ada 2 organisasi besar yang kalau mereka mau turun ke lapangan gitu ya, membantu masyarakat, hubungi dulu. Selain pemerintah, hubungi dulu ormas besar ini, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita ini siapa? Kita ini adalah perempuannya Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi di pundak kita ini para kader-kader ini ya, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan non formal ini, ya bayarnya juga murah, tapi akan menjadi bekal kita, insya Allah mendapat bekal di dunia maupun sampai kelak ke akhirat. Nggak perlu uang semesteran, nggak perlu beli buku yang mahal-mahal dan sebagainya, asal kita mau berkhidmat sebenar-benarnya. Anak-anak bisa memiliki apa? Yang bisa bicara, masuklah ke nasiah. Yang bisa menulis, masuklah ke nasiah. Yang bisa berdagang, masuklah ke nasiah. Yang bisa menyampaikan kesehatan, masuklah ke nasiah. Nasiah adalah Aisyah. Jadi Aisyah, Nasiah itu adalah organisasi terbuka. Siapapun silahkan, bagi yang mau berkhidmat, masuk saja. Tapi kenapa pintu yang sudah lebar-lebar kita buka itu, sulit sekali mencari para penggeliat dan sulit sekali mencari para penggerak-penggerak ini. Itulah faktanya. Dan memang kita tahu jalan menuju surga itu susah, tapi jalan menuju neraka katanya mudah. Gitu. Mudah-mudahan waktu yang Anda berikan, waktu yang Anda sisihkan, waktu bukan sisihkan ya, waktu yang Anda atur gitu ya. Jadi beraisyah ini, bernasihat ini bukan sisa waktu, tapi waktu yang dimanage gitu. Semua juga punya kesibukan. Bahkan Pak A.R. Fahrudin itu menyatakan bahwa bermuhammadiyah, beraisyah, bernasihat itu bukan boleh dikatakan sisa waktu. Sisa waktu berapa? Berarti kalau kita bekerja 8 jam, 24 dikurangi 8. 16 jam kita memikirkan persyarikatan. Begitu. Ya. Jadi yang disebut sisa waktu itu bukan yang sedikit, malah yang lebih banyak, kan gitu. Kenapa? Karena berkeluarga juga itu organisasi. Maka cocok pada pagi hari ini bagaimana bagaimana agar gitu ya, agar berorganisasi ini atau dakwah ini atau ideologi organisasi ini bisa betul-betul tertanam dan terlaksana dalam organisasi dan juga tertanam dan terlaksana di dalam keluarga. Begitu. Jadi yang namanya berorganisasi itu luar dalam. Di rumah juga kita melakukan ideologi organisasi, apalagi juga di luar. Jadi tidak ada pilah-pilah sebetulnya, tidak ada pemisahan. Karena kita di dalam keluarga juga sedang menjalankan program-program organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi Aisyah Nasiah ini adalah organisasi yang mensuarakan, yang menggerakkan syiar Islam. Mana ada kita memisah-misahkan Islam. Ini Islam di dalam rumah tangga, ini Islam di dalam luar rumah tangga, enggak ada. Jadi apa yang kita lakukan ini udah sami'na wa atona, sudah konsisten, sudah komitmen dengan persyarikatan. Gitu ya, nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, Ananda semuanya ya, Teh Dewi, Teh Rofi, Teh Ade, semuanya saja sebagai pelaksana saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Darul Arkom Nasihatul Aisyah 3 ini adalah pendidikan kader tertinggi di dalam persyarikatan Nasihatul Aisyah. Jadi berarti Ananda, adik-adik ya, Ananda saja ya, Ananda ini sudah mengikuti dana 1. Nah, bagi yang kalau langsung loncat ke dana 3, nanti dana 1, dana 2-nya langsung diikuti ya. Gitu. Yang mengikuti dana 3 berarti sudah mengikuti dana 1.
berarti sudah mengikuti dana 2. Jika sudah mengikuti dana 3, siap-siap mengikuti lina. Ya, lina 3 berarti ya kalau nggak salah. Lina 3 atau lina 4, saya kurang ingat lagi tuh. Tapi ada puncaknya lina itu dilaksanakan oleh pimpinan pusat. Nah, seperti tidak berdampak apa-apa ketika kita mengikuti Darul Arkom ini. Seperti mengikuti pelatihan, pulang. Gitu ya. Oleh-olehnya kalau dulu kertas, kalau sekarang mungkin dalam WA kita, PPT-nya ada di dalam WA kita. Ya. Nah, tapi sebetulnya itu tidak terasa, titik-titik perjuangan itu telah ditanamkan ketika kita mengikuti Darul Arkom ini. Titik-titik perjuangan, bayangkan jika setiap mengikuti Darul Arkom kemudian kita pulang ke tempat masing-masing, di situ itu ketika pulang itu kalau kader itu bukannya mau leha-leha. Justru setelah kita pulang, sederet, setumpuk tugas dan kewajiban berada di depan kita. Kewajiban apa? Kewajiban menjalankan tuntunan yang telah diberikan oleh persyarikatan. Jadi kalau ada kader misalkan ya, ada kader yang sudah mengikuti Darul Arkom, lalu pulangnya adalah left gitu, menghilang. Nah, berarti ini panitia ini harus bertanya, kemarin dananya apa aja? Gitu ya. Maka mungkin zaman sekarang TAD ya, lulusan Darul Arkom 3 ini harus langsung dibuat WAG. Gitu ya. Langsung karena kita akan kontrol RTL-RTL-nya. Nggak apa-apa. Sekalipun pulangnya itu dia bukan posisi sebagai ketua atau sebagai apa, tapi berarti PWNA sudah mempunyai kader sekian puluh yang telah mengikuti Darul Arkom 3. Langsung buat WA-nya. Nanti siapa PAC-nya dari PWNA untuk bersapa, bertanya, gitu ya. Bagaimana langkah selanjutnya setelah Ananda mengikuti Darul Arkom 3, apa yang Ananda lakukan, masalah apa di lapangan, terus. Kalau sekarang mudah begitu. Kalau dulu kan susah kita, kalau udah pulang pelatihan atau Darul Arkom ini kehilangan jejak. Saya saja sebagai PWA ya, yang berangkat tadi, kenapa CV saya sengaja saya cantumkan perjalanan karir organisasi saya. Kalau yang lain-lainnya nggak perlu lah, ini nggak perlu disampaikan. Lagian saya nggak banyak berbuat di luar gitu ya, habis waktunya gitu. Saya sampaikan itu berarti itu tuh tahun itu adalah tahun akhir Neng Rofi. Ya, Teh Rofi itu tahun akhir. Jadi kalau 82 itu akhir. 86 itu akhir. Jadi 86 itu akhir saya di 86 itu akhir saya di PD IPM gitu ya, atau PW IPM. Lalu 90 itu akhir dari saya di PWNA. Mulai 90 saya langsung ke Aisyah gitu sampai sekarang. Kalau sekarang tahun 2022, lalu saya berakhir di PC IPM Coblong itu tahun 82. Berarti berapa tuh Teh Rofi? 40 tahun ya. 40 tahun saya nanti ada 50 sebentar lagi ini nih ulang tahun emas ya. 10 tahun lagi saya ulang tahun emas sebagai penggeliat di persyarikatan. Bukan untuk sombong untuk apa? Ya bukan. Tapi kita belum apa-apa masalahnya. Saya 40 tahun berkiprah di persyarikatan, apa ya? Telah berbuat apa ya? Selain kesyukuran, bahagia. Saya mudah-mudahan ini adalah jalan keselamatan saya begitu untuk nanti bekal pulang ke akhirat gitu. 40 tahun saya tidak merasa membangun apa, saya tidak berasa membuat apa, tidak ada gedungnya, tidak ada bungkelekannya gitu ya. 40 tahun di persyarikatan itu apa? Kecuali adalah banyak saudara, banyak teman, banyak ilmu, banyak pengalaman gitu ya. Dari musyawarah ke 10 menit musyawarah. lagi ya. 10 menit lagi. Ya, dari musyawarah ke mungkin hostnya bisa memutkan yang lain ya. Nah, jadi dari musyawarah ke musyawarah, dari diskusi, dari rapat, dari gerakan ke gerakan, itu 40 tahun. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah, kalau IPM itu awal masuknya Mabica gitu ya. Lalu Darul Arkom, kalau ada yang lain Baitul Arkom dan lain sebagainya. Kalau Aisyah Baitul Arkom ya. Nah, oleh karena itu Ananda semuanya jadikanlah Darul Arkom ini adalah pijakan gitu ya. Kalau pijakan atau juga sebagai kelanjutan dari perjalanan yang sebelumnya menuju ke depan.
Baiklah, itu hanya pembukaan saja. Kami minta kepada host untuk membuka salah satu slide saya yang pertama. Kami persilahkan. Itu ya. Mudah-mudahan Ya. ini menjadi bagian dari perjalanan kita. Ya, silakan di share screen. Mohon operator Kang Hadi. Ya. Monitor. Tadi udah di. Oke, maaf. Monitor Kang Hadi bisa di-share? Bentar ya. Lagi ada kendala sedikit. Oke, baik. Kalau tidak ada dari sana biar nanti saya. Nah, oleh karena itu Ada, udah bisa. Ya. Nah ini ya, jadi indahnya bertemu melalui Zoom itu. Mangga silakan. Nah, ya, ini Teh Rofi bukan nggak ada hubungan apa-apa ya materi saya dengan kopi ini. Ini mah untuk menunjukkan bahwa saya hobi minum kopi sekeluarga begitu ya. Kemudian kopi Indonesia itu sangat indah, sangat bagus, sangat harus kita dukung. Nah, jadi saya ketika pilih-pilih PowerPoint ini, udah nih tertarik dengan kopi. Jadi nggak ada hubungannya dengan materi ya. Kehangatan dalam keluarga. Nah tuh ya, kehangatan dalam keluarga katanya begitu. Tapi kita kopinya usahakan nggak bergula ya, atau sedikit aja gulanya, supaya nggak jadi penyakit. Baik, silakan di slide yang kedua. Ini adalah ideologi ya, ideologi saya kira ini semua harus hafal. Ini pakai sholat setiap hari, pakai materi-materi kalau kita bicara dan lain sebagainya. Karena ini orang lain bilang, ini mah surat Muhammadiyah katanya begitu ya, ayat Muhammadiyah katanya gitu. Jadi samang-samang semua warga Muhammadiyah harus hafal nih selain surat-surat pendek yang ada di juz 30 itu, ini juga harus hafal sebagai warga persyarikatan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini sepertinya adalah kata-kata yang mudah dikatakan tapi tidak mudah dilaksanakan. Kalau mengajak oke lah gitu ya. Kalau mengajak oke. Kalau mengajak oke. Ayo pakai kerudung, mau, apalagi sekarang sudah trendy. Ayo pakai model baju begitu, oh senang gitu. Itu menyeru kepada kebaikan, ayo mengaji, ayo datang ke GSM, itu mudah. Yang berat adalah menyuruh atau berbuat yang berat adalah mencegah dari yang munkar. Nah, ini yang berat ini ya. Padahal Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya mengajak tapi juga mencegah. Ya, mencegah dari yang munkar. Coba bayangkan kalau sehari-hari kita perilakunya begini, kepada siapa dulu? Jangan lupa yang pertama ingatkanlah diri kita sendiri, mengajak berbuat baik kepada diri sendiri. Gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, apakah ini di arena mengajak kepada kebaikan? Gitu ya. Apakah kita sudah merawat tubuh kita? Merawat tubuh kita dengan mandi pagi gitu ya, membersihkannya. Kalau yang suka pakai minyak telon, pakai yang suka pakai bedak dan lain sebagainya. Lalu di dalam tubuh kita juga apakah sudah diajak ke berbuat kebaikan? Bagaimana jantung kita, bagaimana ginjal kita, bagaimana paru-paru kita, bagaimana empedu kita, bagaimana daging-daging yang ada di dalam, apakah kita akan terus-menerus menyimpan lemak di dalam tubuh kita? Apakah itu ma'ruf? Kan begitu ya. Nah, itu jadi itu kepada diri sendiri, kepada keluarga juga sama. Ini saya mau campur aduk aja ya Teh Rofi ya, antara persyarikatan dengan keluarga ya. Karena kebetulan saya sebagai konselor keluarga nih, jadi agak senang kalau bicara keluarga itu. Kemudian mencegah dari yang munkar. Nah, belum. Nah, mencegah dari yang munkar. Mencegah yang munkar itu juga buat siapa? Buat diri sendiri dulu. Yuk coba kita kepada keluarga, baru juga kita kepada masyarakat. Ada suatu ketika saya mendapatkan masukan ya atau keluhan dari salah seorang rekan dulu udah lama. Ketika Aisyah menggulirkan keluarga sakinah, program keluarga sakinah.
Lalu berlanjut Aisyah itu ada program Qaryah Thayyibah. Keluarga Sakinah itu adalah ciri khasnya Aisyah sejak muktamar kedua apa ketiga begitu. Pokoknya dari dulu kata-kata keluarga Sakinah itu dari Aisyah sebetulnya begitu ya. Nah, lalu keluarga Sakinah itu kan berarti bagaimana kita menciptakan keluarga yang tentram, bahagia gitu kan, saling mencintai, saling membutuhkan, saling membantu, saling melindungi, saling mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, dan antara suami, istri, anak dan sebagainya bahagia dan sebagainya. Lalu rekan saya itu berkata begini, aduh Bu Ya, kayaknya saya nggak akan mau deh ceramah tentang keluarga Sakinah. Kenapa? Kan tahu sendiri keluarga saya nggak bagus-bagus amat, nggak bahagia-bahagia amat, bahkan bla 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 dan sebagainya. Nah, konsep keluarga Sakinah itu apakah keluarga Sakinah di dunia saja, begitu ya, atau juga di akhir? Kita itu ada on proses, berkeluarga itu proses, bukan hasil. Jadi, wah itu hebatnya keluarga itu apa? Putranya di mana ya menjadi apa, di mana menjadi apa, suaminya di mana menjadi apa, kedudukannya dan sebagainya. Apakah itu sebuah kesuksesan? Apakah itu akhir dari sebuah capaian kesuksesan? Tidak, ya. Bahwa sukses menjadi keluarga Sakinah itu tidak ada ujungnya. Proses. Maka ketika ada keluarga yang mengalami hambatan, masalah dalam keluarga, ayo maju terus. Jangan patah semangat, ciptakan keluarga Sakinah, ciptakan keluarga yang bahagia. Tapi capek, nggak bisa tercipta saja. Jangan cari hasil. Allah lah yang menguji kita semua, kan begitu ya. Jadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu proses selamanya, tiada akhir gitu ya. Enggak, Teh Rofi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah ayat ideologi kita ya. Jadi ideologi kita itu apa? Ideologi jelas, ideologi kita Islam itu ideologi kita Islam. Tapi tidak cukup mengatakan bahwa kita orang Islam gitu ya, tanpa kita sedang melaksanakan perintah-perintah agama. Kalau dulu terkenal dengan Islam KTP gitu ya, Islam yang hanya tercantum dalam KTP. Bahkan sekarang di KTP kemungkinannya ada rencananya tidak akan mencantumkan ini ya, tidak akan mencantumkan agama, gitu ya. Cantuman agama akan dihilangkan, jadi nggak usah tahu saya agama apa, kamu agama apa, nggak usah tahu. Nanti kalau kecelakaan di jalan juga udah aja, nggak usah diribut-ribut ini agamanya apa, sehingga dirawat jenazahnya juga nggak ada identitas, kita nggak tahu. Ya, misalkan kita di sebuah perjalanan atau di mana ada seorang jenazah di jalan, kan kita nggak tahu KTP-nya apa. Nah, ini mengerikan sebetulnya ya. Sebab apa? Islam itu berbeda dengan mereka-mereka. Kalau di Islam itu sampai jenazah pun dimuliakan. Ya, sampai dikuburkannya juga dimuliakan. Bahkan sesudah menjadi almarhum berlama-lama juga tetap dimuliakan. Allahu yarham, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madholahu. Tidak ada kata putus sekalipun itu sudah menjadi almarhum, almarhumah gitu ya. Nah, oleh karena itu ideologi kita gitu ya, sebagai warga persyarikatan tetap yakin bahwa Muhammadiyah itu adalah memakai tuntunan Quran dan Sunnah gitu. Tapi ada poin-poin yang harus kita jadikan hafalan kita sehari-hari kita, kepribadian kita, habit kita gitu ya, habit kita bahwa kita yakin a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khairu kuntum khairu umat uhrijat lina ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan begitu ya. Kamu tuh siapa? Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khairu ummat uhrijat linnas, ya. Gitu kan? Kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
Kalau sekarang kita tahu ya bahwa kita ini siapa ya terakhir itu pimpinan pusat menyatakan bahwa yang harus kita lakukan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum terhadap alam. Jadi kebaikan kita itu bukan hanya kepada manusia dan kepada Allah saja, tapi kepada alam. Saya mohon maaf dibantu ya, bahasa Arabnya apa Teh Ade? Hablum berbuat baik kepada alam itu. Hablum alam. Gitu ya. Jadi kamu itu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Jadi memang tantangannya sudah jelas, ya sudah jelas. Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar itu, kebanyakan dari mereka itu orang yang fasik, gitu ya. Itu tantangan kita. Sayang karunya, kasihan banget orang-orang yang fasik. Ayo kita ajak, ayo kita bantu, ayo kita doakan. Kan gitu ya. Jadi Ali Imran 110 menjadi bagian dari lanjutan Ali Imran 104. Tidak selesai. Jadi mengajak, menyeru, mencegah. Dan ingat bahwa kebanyakan mereka itu orang fasik. Orang fasik itu harus kita musuhi? Tidak. Orang fasik itu harus kita tinggalkan? Tidak. Justru itu bagian kita untuk bersama-sama. Di mana? Di dalam keluarga juga. Di mana? Di luar keluarga, di masyarakat, di bangsa dan negara, di seluruh dunia ini. Begitu ya. Dan alhamdulillah betapa bersyukur, betapa bangga sebetulnya yang butuh perserikatan itu siapa sih? Yang butuh Muhammadiyah, butuh Aisyah itu siapa mereka? Apakah Muhammadiyah butuh kita? Apakah Aisyah butuh kita? Apakah Nasi'ah yang butuh kita? Sejatinya bukan. Kalau saya ditanya, pernah ada yang bertanya, Ibu kenapa beraisyah berlama-lama katanya begitu? Saya katakan saya berhutang budi kepada Aisyah itu. Kenapa? Dari saya tidak tahu menjadi tahu, dari saya tidak bisa menjadi bisa, dari saya tidak punya kawan menjadi banyak kawan, dari saya tidak berbuat apa-apa jadi banyak berbuat apa-apa. Jadi hutang saya itu banyak, saya bilang ke persyarikatan itu. Karena yang membutuhkan persyarikatan itu ya kita manusia. Ya. Jadi jangan terbalik. Aduh, saya pamit ya keluarga dari rumah gitu kan ya. Pamit ya saya mau kemana? Mau ke Nasi'ah. Itu Nasi'ah membutuhkan saya kan gitu ya. Hah? Gitu kan. Ditata dulu kata-katanya. Bukan Nasi'ah yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Nasi'ah. Hai, kendaraan Nasi'ah, gitu kan. Hei, kendaraan Nasi'ah, jangan tinggalkan aku. Aku ingin bersamamu. Aku ingin selamat dengan kendaraan. Saya cocok dengan kendaraan Nasi'ah. Saya cocok dengan kendaraan Nasi'ah ini. Karena dengan kendaraan Nasi'ah bukan hanya benar, bukan hanya sehat, tapi bukan hanya benar tapi sehat begitu ya. Bukan hanya halal tapi thoyyib. Bukan hanya enak tapi memang dihasilkan dari sebuah hadis yang valid gitu. Hadis-hadis yang benar sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente bala, ente banyak kotoran, tidak banyak tumpangan, tidak banyak yang nggak jelas begitu. Jadi sebetulnya terbalik kalau bilang bahwa Muhammadiyah butuh saya, Aisyah butuh saya, hei tidak, gitu. Kenapa harus ditata pemikiran seperti ini? Kalau kita merasa bahwa Muhammadiyah, Aisyah, Nasi'ah ini butuh kita, takut-takut jangan-jangan kita sombong, gitu ya. Kalau kita udah ngerasa dibutuhkan, tinggalkan. Tapi kalau kita butuh kepada, kan kalau kita punya kebutuhan maka dikejar, dicari-cari, yang hilang dicari gitu, yang ngumpet dicari-cari kan gitu. Nah gitu, jadi Masya Allah ya. Ali Imran 104, Ali Imran 110, ayo hafalkan, renungkan, apalagi kalau kita ditambah dengan surat Al-Ma'un, itu ciri khas karakter kita. Surat Al-Ma'un itu ciri khas karakter kita, di mana Aisyah Muhammadiyah dan ortom-ortomnya itu selalu diberi peringatan gitu ya. Ayo Al-Ma'un, Al-Ma'un. Kita ini tolong menolong. Baik, dilanjut Teh Rofi ke slide selanjutnya. Ya, ini juga masih dalil
Ini masih dalil kita nih perempuan, ya. Hafalkan lagi juga ini saya ketika saya bikin PowerPoint ini Qurannya nggak ini ya tidak tercantum karena masih ini agak kesulitan. Jadi yakinlah gitu ya, jangan ragu-ragu. Tadi subuh juga saya bertanya kepada Pak JK, Pak JK, masjid itu banyaknya laki-laki, kepemimpinannya itu laki-laki, yang menggerakkannya itu laki-laki. Bagaimana dengan perempuan untuk memberdayakan masjid? Di mana Aisyah apalagi kan gitu ya. Aisyah itu kan gerakannya di bidang kesehatan di bidang kesehatan adalah mencegah stunting, pelayanan kepada organ tubuh perempuan begitu ya. Ekonomi kemandirian dan sebagainya. Gimana perempuan untuk memberdayakan masjid kan gitu pertanyaan saya kepada Pak JK gitu ya. Nah, boleh nggak perempuan bersuara? Boleh nggak perempuan bergerak? Boleh nggak perempuan menjadi pemimpin? Boleh nggak perempuan iji gimbrang gitu ya di masjid? Ya, nah gitu, itulah. Nah ini dalilnya bahwa kepemimpinan laki-laki dan perempuan ya ada Qurannya di surat At-Taubah surat 9 ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong. Nah, penolong. Pemimpin itu di kita itu penolong. Penolong di kita itu adalah pemimpin. Bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nah, tambahannya, diingatkan lagi. Kalau tadi diingatkan dengan banyaknya orang fasik, sekarang dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi himbauannya adalah kepada laki-laki dan perempuan, ya dia yang menjadi pemimpin dan sebahagian perempuan dan laki-laki yang dan perempuan ada bukan hambatan ya, ada kejadian lah gitu ya. Ada kejadian tiap bulan, ada kejadian setiap kita itu boleh banget. Merasakan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika sedang sakit, merasakan. Jadi akhirnya perempuan itu memiliki sense of sensitivity karena sudah dilatih oleh sejak kecil merasakan bagaimana orang yang sakit itu bisa sakit kaki, sakit ekonomi, sakit sosial. Dan merasakan bagaimana mereka di luar sana yang gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa yang namanya cari hikmahnya dari head itu. Kemudian dari head itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kita bakal calon menjadi ibu. Ibu itu apa? Ibu itu seseorang yang akan melahirkan calon-calon manusia selanjutnya. Bukan sekedar manusia yang memenuhi alam ini, tapi dia akan menjadi pemimpin. Sebagaimana janji pada waktu itu, hanya manusia yang bersedia menjadi pemimpin ketimbang angin, ketimbang gunung, ketimbang laut, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi yakin bahwa sebagai seorang laki-laki dan perempuan tuh boleh, berhak, sama saja. Yang membedakan adalah bagaimana dia iman Islamnya begitu. Oke, kita lanjut slide selanjutnya.
Saya boleh agak bawa minum ya, Teh Rofi, punten. Benar. Ya, silakan lanjut. Slide selanjutnya. Halo, slide selanjutnya. Nah, itu ya, Sepertinya jadi ada kendala. iya. Oke. Jadi menceritakan tentang pergerakan perempuan itu, nah ini ya. Nah ini dari ideologi kita yang dibahas dari 3 ayat tadi, Ali Imran, dan yang terakhir itu barusan kita bahas, maka jadilah kita menjadi seorang pemimpin. Kita ini perempuan yang juga menjadi pemimpin. Ya, pemimpin pertama dulu ida binafsi, kepada diri sendiri. Tapi Bu, saya udah usia kepala 2, Bu, saya udah kepala 3, saya udah kepala 4, saya udah kepala 5, saya udah kepala 5, Teh Rofi sebentar lagi kepala 6. Ya, tapi kok saya belum pernah merasa menjadi pemimpin kepada diri sendiri juga, pada keluarga dan kepada yang lain. Sekali lagi, kepemimpinan itu by proses, proses on proses, proses, ya. Nah, artinya ukurannya, capaiannya adalah hanya diri kita yang tahu kita sudah bisa apa, menjadi apa, dengan atas bimbingan Allah tentunya, ya. Fungsi kepemimpinan salah satunya adalah menunjukkan jalan, membimbing, mengarahkan, dan mengatur. Bagaimana dengan menunjukkan jalan untuk diri kita sendiri? Bagaimana kita membimbing diri kita sendiri, mengarahkan diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Jadi sehari-hari ini, kita ini adalah selalu diminta oleh Allah untuk introspeksi. Jadi malam-malam, kalau saya sih dengan teman juga itu dianggap introspeksi. Saya itu paling suka kalau ada orang yang ngeritik gitu ya. Apalagi dengan sahabat-sahabat. Itu biasa. Di Aisyah itu udah biasa. Dari mulai warna pakaian misalkan, bentuk model pakaian, cara bicara. Ingatkan. Jadi sedih sih sebetulnya kalau ada orang yang tahu kita apalagi ya.
teman gitu ya. Gimana nih, ayo bantu pemikiran, ayo bantu saya harus mengeksekusi, harus mengatur, harus menentukan. Bukan hanya ketua saja, semuanya juga sama. Kan ada ketua majelis, ada ketua lembaga, ada sekretaris, ada bendahara. Dia di Aisyah itu sebagai pimpinan ada porsinya masing-masing gitu. Tapi untuk untuk beberapa hal ya harus menjadi keputusan bersama dan lain sebagainya ya. Pemimpin bertindak secara tersistem sebagaimana diatur dalam organisasi, bukan tindakan pribadi. Nah ini, pemimpin bertindak secara tersistem sebagaimana diatur dalam organisasi, bukan tindakan pribadi. Ini masih ada ini seperti ini. Saya suka menemukan orang-orang yang seperti ini. Dan ini akan libas langsung dalam persyarikatan kita itu orang-orang yang hanya bertindak secara pribadi, secara alam organisasi juga akan terpental. Karena bayangkan di organisasi kita itu sudah ada teratur secara sistematis gitu ya. Maka misalkan begini, seseorang ada di majelis tablik misalkan gitu ya. Lalu ini programnya adalah program pendidikan. Ya. Lalu ini saling berbeda atau saling berjauhan tidak. Majelis itu dihubungkan dengan lintas majelis, gitu ya, lintas lembaga. Boleh silakan, tapi bukan di situnya, secara pribadinya. Misalkan dia sebagai seorang berada di posisinya di majelis tabligh, misalkan gitu ya, atau di majelis apa kalau di nasiah itu. Saya tidak terlampau banyak menghafal ya. Misalkan di majelis di nasiah itu ada majelis kader kan, pasti kalau kader itu ada selalu. Dia seorang kader, tapi dia melakukan misalkan program kesehatan. Boleh nggak secara secara apa? Secara pembagian itu harus yang menemukan boleh, inisiator boleh, gitu. Tapi serahkan lalu kepada pemiliknya, pengampu programnya kan gitu. Tidak jadi malah dia hanya melakukan tindakan pribadi kan gitu. Dan lain sebagainya. Ini pemimpin bertindak secara bijaksana dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah. Pemimpin memilih kendala sinyal sepertinya Bun. Oke, sambil menunggu mungkin saya sudah silakan. informasikan untuk ya sudah muncul Bunda. Mangga, ada informasi apa? Lanjutkan dulu. Saya ini dulu rehat dulu sebentar. Oke. Silakan. Saya informasi ini kepada teman-teman TT-TT semua yang ingin masuk, silakan cantumkan ID-nya. Jika tidak ada ID, maka kami tidak memberi izin masuk. Mohon maaf sekali. Mungkin bisa dilihat ID. Berapa menit lagi nanti kasih tahu ya. Sip. Ya, baik. Silakan Bunda. Ya, 10 menit lagi. Baiklah. Nah, potensi kader dalam pilar pengkaderan ya.
di mana ada pimpinan. Jangan lupa ya bahwa kita ini ciri khas Muhammadiyah Aisyah Nasiah itu besok lusa Nasiah. Kalau sudah sebetulnya Nasiah juga boleh punya amal usaha, jangan lupa boleh berwira swasta, mengembangkan koperasi ya, ekonomi koperasi silakan. Tapi mungkin ketika sudah amal usahanya formal, nah itu ada bidang-bidangnya. Kalau formal, maka bergabunglah dengan Aisyah, kan begitu ya. Kalau yang non formal silakan saja. Bahkan sekarang ini banyak sekali amal usaha yang sifatnya non formal, itu kreativitas, silakan, banyak sekali, gitu ya. Potensi kader dalam pilar pengkaderan itu di amal usaha, di ortom, keluarga, profesi, komunitas. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri kita sebagai kader di mana? Kita bisa menempatkan diri kita sebagai kader di semuanya, gitu ya. Ya kita sebagai pimpinan, ya kita juga sebagai bagian dari komunitas, kemudian kita juga ada di amal usaha, itu juga bisa jadi kader dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa bagian utama kita itu adalah bagaimana berdakwah di komunitas, ya. Bagaimana kita berdakwah benar-benarnya, bukan hanya di pidato-pidato saja begitu, bukan hanya di dakwah-dakwah saja, tapi langsung yang lebih kita butuhkan sekarang itu adalah dakwah komunitas, di mana dakwah kita itu langsung dirasakan betul kepada masyarakat. Nah, itu. Jadi lanjut dengan slide selanjutnya karena kita akan mengejar 10 menit. Jadi itu ya, jadi pilar pengkaderan kita ini ada di mana-mana. Ada di 6 pilar kader, ya, dari pimpinan, amal usaha, di ortam, keluarga, profesi. Di profesi juga kita dokter lah, apa guru, dosen dan sebagainya. Mangga silakan di slide selanjutnya. Silakan hostnya. Sinyal mungkin Bun. Sinyal. Oke, baik. Ya. Nah, ini ya. Ini kepemimpinan yang menggerakkan. Kepemimpinan untuk perubahan yang mampu memobilisasi seluruh potensi mengagendakan perubahan. Ya, memproyeksikan masa depan menuju kemajuan dan keunggulan. Ini pemimpin itu ya di Aisyah, di Nasiah itu pemimpin yang mampu memobilisasi seluruh potensi, mengagendakan perubahan, memproyeksikan masa depan menuju kemajuan dan keunggulan. Nah, kalau kita di persyarikatan, misalkan di Nasiah, cabang Anu, Nasiah, DA Anu, Nasiah, wilayah Anu, tapi tidak merasakan, tidak bersama-sama berkemampuan untuk memobilisasi seluruh potensi, disayangkan. Sebab padahal manusia sendiri sebagai pribadi, itu potensinya banyak sekali. Ya, apalagi itu manusia yang normal, yang sempurna. Yang berkekurangan saja, makanya saya motonya apa tuh tadi ya, berprestasi dalam kekurangan itu adalah sebuah kepahlawanan. Ini adalah moto saya dari kecil Bu Teh Rofi, karena saya sebagai konselor gitu ya, jadi sering bertemu dengan orang-orang yang merasa berkekurangan. Bu saya nggak bisa Bu saya tidak mampu ini, Bu saya ekonominya ini, bla bla bla, semua orang tuh bicara mengeluhkannya itu kekurangan-kekurangan. Tapi di selain pihak juga saya banyak menemukan orang-orang yang berkekurangan itu ternyata mampu memaksimalkan seluruh potensinya sehingga dia menjadi seorang yang berprestasi. Nah, itu pahlawan bagi kita. Gitu ya. Jadi pahlawan itu bukan yang menyandang senjata saja lalu berperang lalu kalau dia meninggal dia kita kuburkan di makam pahlawan. Sejatinya pahlawan itu juga jika seseorang itu berusaha keras dari berbagai kekurangannya, maka dia akan menjadi pahlawan. Itu. Nah, jadi pemimpin itu mampu memobilisasi seluruh potensi. Jadi mohon maaf ini teman-teman, anak-anak semua yang ada di cabang dan di ranting, keluhan besok-besok itu kami ini mulai di Aisyah itu sudah tidak menerima keluhan, Teh Rofi. Jangan mengeluh katanya gitu ya. Kami tidak menerima keluhan. Kalau dalam pelaporan itu jangan mengeluh gitu ya. Bukan kami tidak tahu berbagai permasalahan yang di cabang dan di ranting atau di daerah. Karena itu menunjukkan bukan sebagai seorang pribadi kepemimpinan. Bukan pribadi pemimpin. Pribadi pemimpin itu adalah segala kekurangannya ya, itu dimobilis potensi-potensi itu dimobilisasi sehingga mengagendakan perubahan dan memproyeksikan masa depan menuju kemajuan dan keunggulan. Coba bayangkan,
tanah yang tandus, kan begitu ya, lapangan yang kering, kerontang, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Boleh-boleh juga lah lagunya Kus Plus itu didengung-dengungkan, ya. Apa tuh namanya lagu yang kalau menanam kayu saja jadi itu ya, jadi Rizky begitu kan. Apa tuh? Apa lagunya? Jadi apal bun. Kolam susu. Itu kolam susu ya, kolam susu. Nah, kemudian mampu membawa nasiah, jangan Aisyah ya, mampu membawa nasiah menjadi lebih dinamis, inovatif, dan mengembangkan dakwah pencerahan melalui amal program-program praksis dan pembebasan, ya, pembebasan, pemberdayaan, pemajuan kehidupan umat. Ini coba ini ya, saya mau agak cerita sedikit ya. Di Jawa Barat ini kita sedang dirundung berbagai permasalahan, terutama permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, gitu ya. Ayo nasiah sebagai pejuang-pejuang yang masih muda, pejuang-pejuang yang masih kreatif, inovatif, dinamis, buka mata, buka telinga, ya, buka mata dan buka telinga, harus sensitif terhadap kejadian-kejadian kekerasan yang ada di masyarakat. Telinga kita itu harus nempel ke tembok. Tetangga sebelah kita ada keributan apa, kekerasan apa. Kemudian mata kita juga harus terbuka lebar-lebar. Kalau kita melihat anak-anak yang dilayani dengan kekerasan gitu ya. Kekerasan itu bukan hanya fisik saja. Omongan, ucapan, pelototan mata juga itu udah kekerasan. Maka jangan salah kalau ada kita menemukan pelajar-pelajar yang tidak pintar, katakanlah istilahnya, atau tidak kreatif, atau penakut, atau apa. Itu bisa jadi karena layanan yang disampaikan oleh lingkungannya, terutama keluarganya, adalah dengan kekerasan. Gitu ya. Nah, kita Nasiah, Aisyah sekarang punya moto Jawa Barat itu zero kekerasan, katanya begitu ya. Jadi di Jawa Barat ini jangan sampai ada lagi terdengar kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pelecehan dan semuanya. Ya makanya masing-masing semua kader di lingkungannya, di daerahnya, di kotanya, pasang mata, pasang telinga. Jika saja menemukan masih pelaksanaan atau praktek-praktek kekerasan ya di lingkungannya. Oke, mangga dilanjut. Nah, ini lanjut saja selanjutnya ini ya. 3 menit lagi bun. Ya, 3 menit lagi. Nah, ya saya dari tidak memilah-milah ya bagaimana berorganisasi bagaimana ideologi di organisasi, bagaimana ideologi di dalam keluarga. Kalau ke dalam keluarga intinya adalah sehari-hari kita ada di rumah, keluarga itu adalah kalau dalam lagu dalam sebuah lagu kan dikatakan bahwa bukan lagu ya, ada sebuah prinsip bahwa keluargaku adalah surgaku, rumahku, surgaku, kan begitu. Maka jadikanlah keluarga kita itu dengan apapun yang ada di dalam keluarga kita bahagia, tetap menyenangkan. Menyenangkan itu seperti proses gitu ya. Menyenangkan itu proses. Tapi kalau sudah mentok banget itu kita bisa ada konsultasi keluarga ya. Kalau dulu mah ke BP4 dan sebagainya nggak apa-apa, bukan sebagai sebuah hinaan ya, bukan sebagai sebuah malu kita kalau mau konsultasi itu. Saya juga membuka lebar-lebar, ayo ya gitu, nasiah yang memiliki persoalan-persoalan keluarga, saya membuka diri. Kayaknya sih Teh Rofi kalau saya pensiun saya mau jadi konselor keluarga aja dia ya gitu ya. Karena apa? Karena permasalahan-permasalahan keluarga itu biasanya berangkat dari hal-hal yang kecil. Ya, tidak adanya saling memerlukan, tidak adanya saling menguntungkan, maka penting dalam keluarga saling memerlukan, boleh-boleh saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu bukan berarti terus aja menggantungkan diri, bukan. Bahwa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa bantuan dia. Kita ini nggak jadi apa-apa kalau tanpa doa, minimal doa, bukan minimal ya, yang lebih utama doa. Nah, juga kita harus saling menguntungkan. Menghargai sudah biasa, saling menghormati sudah biasa. Tapi banyak prakteknya yang kadang-kadang saya sering menemukan remaja mamah muda begitu ya, bapak muda yang tahu konsep tapi pelaksanaannya susah gitu. Nah, sering juga ada pelanggaran dalam tidak mematuhi kesepakatan. Maka saling mematuhi dalam kesepakatan itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Tentu dengan saling mempercayai, saling membangun, saling menumbuhkan, dan saling mengembangkan itu juga prinsip hubungan dalam keluarga. Maka Nasiah yang katanya problem utamanya adalah keluarga, ini kemana Nasiah nggak pada datang, nggak pada aktif?
ya maaf Bun, karena ini lagi masa muda, rumah tangganya masih pemula, jadi susah untuk beraktivitas. Oh ya? Nah, jadi beraktivitas itu ada yang bisa sambil berlari, kan begitu. Ada yang bisa juga sambil berjalan, ada juga yang sambil duduk. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lepaskan kita dengan kegiatan atau dengan persyarikatan. Ada yang hanya hatinya saja, ada yang dengan pikirannya saja, nggak apa-apa. Ada dengan donasinya saja, misalkan, maaf ya saya nggak bisa ikut kegiatan, ini aja donasinya, nggak apa-apa. Di persyarikatan tuh dibutuhkan. Maaf ya saya ada kegiatan keluarga, anak saya sakit, utamakan keluarga dulu. Maaf ya saya nggak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan, laksanakan saja. Yang nggak boleh itu adalah kita mengada-ngada gitu. Kalau mengada-ngada nanti oleh Allah juga dihadirkan hambatan-hambatannya. Coba kita lihat di slide selanjutnya, Terofi. Gitu ya. Coba kita di slide selanjutnya. Nah ini ada nasihatnya Ahmad Dahlan. Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Nggak datang-datang ke nasiah, nggak bisa datang ke nasiah, nggak bisa datang dalam program-program nasiah. Taunya dia lagi aktif di mohon maaf ya, di persyarikatan sebelah misalkan gitu. Ini yang terakhir yang Ahmad Dahlan. Nah ini, tunggu. Nah ini, bukan, yang tadi, ini Ahmad Dahlan. Ya, apa? Kalau ke nasiah, alasannya ABCD, pada nggak boleh diharapkan. Kalau sebagai kader itu tidak menduakan Muhammadiyah dengan perempuan lain. Kemudian jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Enjoy aja. Nah, Aisyah, ibu-ibu Aisyah ini udah lewat ya, nomor 2 itu udah lewat. Udah nggak sakit hati lagi, udah nggak galau kalau mendapatkan celaan atau kritikan. Kita senyum aja, karena berorganisasi itu harus bahagia kan gitu. Jangan sombong, jangan berbesar hati gitu ya. Kemudian jangan jubrio, ini bahasa apa ya? Bahasa Arab, jabat ya. Ujub, enggak, ini singkatan ujub, kikir dan ria. Dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta bendanya, pikirannya dan tenaganya. Gitu ya. Kemudian harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya. Ya, jangan was-was. Nah, ini ada penyakit katanya di perempuan itu ada penyakit dalam pimpinan, malas dan kikir. Nah, ini berat ya. Nah, oleh karena itu ini sederhana nasihatnya Ahmad Dahlan itu ada 6 ya. Jangan sekali-kali menduakan Muhammadiyah, jangan sentimen, jangan sakit. Kenapa ada saran jangan sentimen, jangan sakit hati? Karena ini penyakit perempuan nih di sini. Ya, nggak mau nerima celaan dan kritikan. Saya pernah hanya gara-gara dikritik soal pakaian berseragam Aisyah, dikritik, langsung dia cabut dari kepemimpinan, coba bayangkan. Gitu ya. Oke, silakan Teh Rofi, ini ada apa nih yang berhubungan dengan keluarga di slide terakhir. Nah, ini gimana nih? Silakan bisa di ini nggak sebuah Pak Sajak ini ya. Silakan dibuka ya. Terakhir. Nah, karena bagaimana perempuan menjadi idola keluarga sebagai ajang kaderisasi. Silakan. Nah, ini ya. Oh, tidak. Bisa. Ini bentuk video atau video ya, video. Sepertinya tidak. Bisa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah nanti dibuka masing-masing bahwa menjadi seorang ibu, ya, menjadi seorang susah ya. Menjadi seorang ibu pelan-pelan secara tidak terasa kita di rumah bicara organisasi, kita di rumah juga menunjukkan akhlak atau perilaku yang kasih sayang dan sebagainya. Insya Allah tanpa diduga, tanpa dirasa, tanpa dinyana gitu. Besok lusa anak-anak kita akan mengidolakan ibunya, akan mengidolakan bapaknya sebagai seorang penggerak dalam organisasi. Lambat laun kapan saja nanti, kan begitu ya di Muhammadiyah itu. Silakan Anda jadi dokter, silakan Anda jadi insinyur, silakan Anda jadi apapun itu di luar, tapi pulanglah ke persyarikatan. Nah itu ya. Karena apa? Karena dia akan bicara ibu saya dulu Aisyah, bapak saya dulu Muhammadiyah, maka sekarang saya ingin melanjutkan perjuangan. Saya sering menemukan orang-orang seperti itu. Ketika saya diangkut pakai seragam Aisyah, tiba-tiba ada yang menjerit begitu ya. Aduh ibu, kenapa? Saya bilang, saya ingat ibu saya. Ini adalah pakaian ibu saya. Dan ibu saya sudah nggak ada. Coba. Kan karena apa? Karena pakaian kita, gerakan kita itu bukan pakaian dan gerakan yang biasa-biasa. Tapi itu ada gerakan dakwah gitu ya, gerakan syiar Islam. Maka
Teh Rofi, sepertinya cukup dari saya karena yang bagus itu adalah dialog, tanya jawab. Mudah-mudahan ini mencerahkan, mudah-mudahan ini ada sedikitnya paling tidak tercatatlah dalam memori dan menjadi bekal selanjutnya bagaimana Ananda semua menjadi penggerak organisasi, menjadi orang-orang yang militan, ya, menjadi orang-orang yang setia terhadap persyarikatan. Nah, oke. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Ia Kurniati. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan ya, TTTT dari Bunda Ia. Betul sekali, Nasyiatul Aisyah ini adalah tunas Aisyah yang digodok, yang dibentuk dulu pribadinya, karakternya, sifatnya sebelum memasuki ke Aisyah. Nah, kan masa penyaringan lah ya Bunda ya, dari IMM, IPM, baru masuk ke MA, seperti itu. Alhamdulillah ini kita masuk pada diskusi ya, tanya jawab. Silakan kepada teteh-teteh semua yang ingin bertanya. Saya dengan format sebutkan nama, terus utusan dan pertanyaannya singkat, jelas, padat. Ya, Dua pertanyaan ya, dua pertanyaan. Mangga silakan di raise hand atau silakan di room chat. Ada ya, silakan yang ingin bertanya raise hand. Dari PDNK Kota Tasikmalaya, Bunda moderator. Oh iya, mangga silakan dari PDNK Tasikmalaya. Teh siapa teh? Oh, Winda. Teh Winda. Oke. Sambil pertanyaan yang kedua dan ketiga, kami persilakan dulu pada Teh Winda. Mangga Teh Winda. Hatur nuhun kesempatannya dari Ibu moderator. Pertanyaan ke panelis, Ibunda, Damang. Damang, Bu. Ngiring, ya. Iya, untuk materi yang sekarang yang memantapkan ya pergerakan di organisasi dan di rumah, khususnya bagi seorang ibu, memang ini ya berbeda. Kenapa lagi teman-teman di NA punya anak-anak yang masih kecil-kecil, barangkali beda ini ya suasananya ketika masih di IPM ataupun di IMM. Nah, untuk pergerakannya barangkali ada trik-trik khusus apa. Terus untuk cakupannya juga sangat berbeda ya dengan ortom yang lainnya, yang 6-nya itu, apalagi yang sebelumnya pernah ber-IPM atau ber-IMM, ketika masuk di NA, untuk skup gerakannya, wadahnya barangkali, terus keterbatasan pribadinya, internal dan eksternalnya sangat kurang mendukung barangkali. Mungkin ada trik-trik khusus dari Ibunda untuk teman-teman di Nasyiah, bagaimana untuk menyeimbangkan di organisasi ataupun di rumah menjadi Nasyiah yang bisa bermanfaat bagi umat dan keluarga. Terima kasih Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini luar biasa. Menyeimbangkan, ya Bunda, menyeimbangkan diri dengan sebagai aktivis Nasyiatul Aisyah. Ini sebelumnya mau ditampung dulu atau dijawab langsung, Bunda? Mangga. Satu lagi. Oke, baik. Ini sudah ada yang ada raise hand. Ini Teh Fitri Nurjanah dari Kabupaten Bogor. Mangga silakan Teh Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Iya, Ibu, punten ini saya off cam karena lagi di dapur. Iya. Iya, Bu, ini mau menanyakan. Kadang di Nasyiatul Aisyah sendiri ya, di tingkatan cabang, kan tidak semua suaminya itu orang kader gitu ya, kader kita. Terkadang keterlibatan di NA-nya itu terhalang oleh restu suami gitu. Mau ada kegiatan tiba-tiba suaminya tidak memperbolehkan, bahasanya seperti itu. Nah,
ini mungkin bisa jadi pembekalan saya nanti ke teman-teman bagaimana cara berbagi pengalaman bagaimana menyampaikan ke suami supaya kita diizinkan lah gitu untuk teman-teman yang memang tidak satu frame seperti itu. Terus yang kedua, Ibu sering kita dengar ya ada perjanjian pranikah ketika ada di beberapa gitu ya. Nah, bagaimana cara pandangan Ibu terhadap itu seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, Bunda, ini mohon dijawab dulu atau ini ada satu lagi pertanyaan di room chat atau mau? Ya, silakan satu lagi atau nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Ini dari Teh Anissa dari Kabupaten Garut, ingin bertanya yaitu bagaimana cara kita memahami diri sendiri. Karena saya merasa bahwa saat kita bisa menjadi diri akan baik dan powerful menjalankan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengkaderkan kader-kader melalui perkaderan non-formal agar memiliki loyalitas karena saya sebagai anggota kader. Karena ini mengenai tentang krisis kader, Bunda, di tingkat cabang dan daerah. Oke, saya simpulkan dengan pertanyaan dari teman-teman tadi, yaitu dari Teh Winda, kiat-kiat menjadi seorang kader Nasyiah untuk menyimbangkan diri dengan aktivisnya. Terus dari Teh Fitri, itu dari ada terhalangnya restu suami, gitu ya. Kadang ada juga ya suami yang aktivis juga seperti ya bukan kader gitu. Juga pembekalan seperti apa sih Bunda gitu kita memberikan wejangan atau pernyataan yang kuat untuk teman-teman di cabang, di daerah sampai ke ranting. Terus yang terakhir menguatkan kader supaya gerakan Nasyiah ini semakin kuat dan kokoh untuk sebagai ladang dakwah sampai tingkat ranting. Mungkin itu dulu Bunda. Ya, terima kasih Teh Rofi. Dari 3 pertanyaan ini saya satukan saja jawabannya ya, kecuali ada pertanyaan bagaimana memahami diri ya, bagaimana memahami diri dan juga perihal perjanjian pranikah. Ini kayaknya Teh Rofi ini dari hukum ya, atau ada Teh Dewi nggak perjanjian pranikah ya, Teh Dewi gimana? Dari segi hukum gimana? Baiklah, begini, Ananda semuanya ya, bahwa jangan berani-berani jangan berani-berani atau sok berani begitu ya, merubah pasangan kita. Ya, jangan berani-berani merubah pasangan kita. Yang kan pernah ada saya ingin merubah dunia ini, maka saya dan ternyata nggak gampang merubah dunia. Kalau gitu saya turun deh merubah negara ini. Tidak gampang juga merubah negara ini, banyak tantangannya. Merubah lingkungan yang lebih kecil lah, kota atau provinsi, ternyata tidak mudah juga. Yang paling pokok, yang utama adalah apa? Merubah dulu, menata dulu diri sendiri sebelum kita berpikir merubah atau menata yang lain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tanya lagi kepada diri sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang sudah yakin akarnya menujam ke bawah, kemudian pohonnya kokoh, daunnya rindang, pada diri sendiri dulu. Ini mungkin bisa menjawab dengan pemahaman diri tadi ya. Jadi tanya dulu, jangan kita misalkan menyampaikan ke teman-teman, maaf ya saya nggak bisa datang karena saya nggak ada izin dari suami. Di balik pertanyaannya, Anda sendiri gimana? Anda sendiri pada diri sendiri apakah sudah merasa orang yang kuat, yang kokoh, yang yakin bahwa persyarikatan itu adalah jalan yang benar? Karena begini, Aisyah, Nasyiah, Muhammadiyah lah begitu ya, bukan sebuah bukan sebuah tempat hura-hura atau sebuah katakanlah misalkan sebuah momen yang kering akan agama. Bernasihat itu adalah menjalankan agama. Jadi kalau ada orang yang memilah-milahkan antara persyarikatan dengan agama, berarti belum menjadikan persyarikatan ini sebagai sebuah gerakan agama. Mana mungkin
ada suami yang melarang-larang kita beraktivitas, mencurahkan waktu dan kesempatannya kepada persyarikatan. Karena mungkin di mata suami, apaan sih nasihat? Cuma ngumpul-ngumpul doang, cuma ngerujak doang. Ya iyalah, suami lebih menginginkan istrinya ada di rumah mendidik anak-anak. Kan gitu. Tapi kalau suaminya tahu bahwa di nasihat itu menumbuhkan keimanan, keislaman, dirinya sendiri, suami itu tahu kalau kita bernasihat, maka dia akan lebih bermanfaat bagi masyarakatnya. Nggak ada tuh suami yang melarang-larang. Nggak ada tuh orang tua yang melarang-larang. Bahkan suami akan tenang di tempat pekerjaannya, akan tenang di tempat bisnisnya. Karena apa? Istrinya bergabung dengan orang-orang yang ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Istrinya bergabung dengan orang-orang yang ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, sudah sejauh mana pemahaman kita, memahamkan saudara-saudara kita, suami-suami kita, tentang gerakan kita. Nah tadi ya, nasihatnya Nyi Ahmad Dahlan, jangan sombong. Jangan juga jubriah. Siapa tahu kita ini sombong pada suami kita. Di rumahnya menganggap dia paling benar. Di rumahnya menganggap dia paling unggul. Suaminya nggak unggul, ya iyalah suami juga nggak mau dibegitu-begitukan. Gitu ya. Nah, masalah anak itu hambatan bukan. Maka nasihat itu harus kreatif. Ketika nasihat mengadakan sebuah kegiatan, katakanlah itu pelatihan luring ya, kalau bukan zaman masa pandemi. Kalau misalkan kegiatannya luring bukan di masa pandemi, maka kegiatan di nasihat itu harus dengan ada ajang bermain anak. Begitu ya. Ada taman kanak-kanaknya. Jadi kalau Teh Dewi mengadakan pelatihan misalkan, ada kan tempatnya itu yang menyenangkan kepada keluarganya juga. Suaminya bisa mengantar, suaminya bisa menengok, anaknya bisa ikut, anaknya senang di taman. Resikonya apa? Kalau seorang ibu yang masih punya balita, misalkan gitu ya, ketika akan mengikuti kegiatan, dia harus handle semua urusan. Saya bawa anak-anak dengan pengasuhnya. Saya bawa anak-anak dengan pengamanannya. Saya bawa anak-anak dengan bekalnya. Jangan ngerepotin nanti di acara, malah anaknya nangis-nangis dan sebagainya, kan gitu ya. Jadi berikan pemahaman kepada suami, kakak atau mas atau akang, saya mau berkegiatan bernasihat. Itu anak gimana? Loh, emang anak punya siapa? Kan punya kita berdua. Ya, dalam rumah tangga itu bukan itu bagian ibu, ini bagian bapak, itu mengasuh anak itu ibu, cari nafkah itu bapak, tidak. Ya, dalam rumah tangga itu ada kolaborasi, koordinasi, apalagi satu lagi semacam negosiasi. Jangan lupa negosiasi. Saya mau kalau orang daerah misalkan saya mau kunjungan ke cabang anu, berapa lama ya? 4 jam. Ayo negosiasi, Pak, Bapak 4 jam bisa nggak di rumah? Titip si adik. Saya udah 4 jam bisa pulang lagi ke rumah. Tapi Bapak kan ini. Coba Pak perhatikan lagi, bisa nggak kegiatan Bapak itu di cancel dulu 4 jam. Negosiasi itu penting. Gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa punya hambatan dalam karena berumah tangga, tanya lagi pada diri sendiri, sudahkah kita maksimal? Gitu ya, berkolaborasi, bernegosiasi, berkoordinasi dengan suami-suami kita. Jadi anak itu bukan hambatan, masa anak jadi hambatan? Gitu ya. Nah, tapi ya tentu itu seni dalam mengatur rumah tangga. Nah, kemudian mohon maaf kalau saya loncat lagi kepada pasangannya yang tidak, ya itu tadi apa, Terofi? Kiat-kiat mengimbangi. Ya, kiat-kiat mengimbangi ya. Kiat-kiat mengimbangi itu yang tidak kalah pentingnya kan memang sih kalau perempuan itu ya itu tadi ya hindar kan gini. Kalau perempuan tuh banyak bicaranya di perasaan. Kalau laki-laki itu banyak bicaranya dengan logika. Maka kita harus menyeimbangkan diri kita, kuat-kuatkan juga kita logikanya. Jangan kita berada di perasaan terus. Ya, jangan berada di perasaan terus, nggak enak sama suami, kenapa saya izin dia nggak balas, gitu ya. Saya minta kompromi dia nggak respon. Nah, kan beda kalau kita mengikuti pola-pola berpikir dan bertindak. Laki-laki itu konsentrasinya hanya satu. Kalau dia baca sedang baca. Kalau dia sedang nyetir, maka dia sedang nyetir. Kalau perempuan kan enggak, sedang masak itu mikirin sayur. Mikirin
anak, mikirin kegiatan di sekolahnya, di kantornya dan sebagainya. Kan kalau perempuan tuh multi talent. Ketika perempuan lagi masak, suaminya lagi baca-baca, perempuannya tiba-tiba ngomongin sesuatu di luar dugaan suaminya. Lalu suaminya, apaan sih mama teh ngomong apa? Kan gitu ya. Dia aja timbul konflik. Nah, jadi kita harus paham juga kalau kita banyaknya di perasaan, bapak-bapak laki-laki itu banyaknya di logika. Maka seimbangkan, kita harus lebih tahu. Memang jadi perempuan tuh harus maha pinter ya, harus pinter taktik dan strategi ya. Jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan yang mengalah begitu saja tanpa koordinasi, kooperatif dan negosiasi gitu ya. Kemudian yang Iya. tidak kalah pentingnya tadi ada pertanyaan dengan bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Ya, ini dengan pertanyaan who am I? Siapa saya itu? Gitu ya, memahami diri itu dengan menjawab dulu pertanyaan who am I? Nah, who am I itu jawabannya boleh dimulai dengan fisik dulu, saya Nia Kurniati, ya, tinggi 150, berat badan 60 misalkan dan sebagainya. Itu secara fisik. Tapi secara mental apa? Saya itu ABCD atau bla 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 dan sebagainya. Secara sosial gimana? Secara ekonomi gimana? Secara spiritualnya gimana? Jawab dulu. Ibu saya gimana? Bapak saya gimana? Adik kakak saya gimana? Kan gitu ya. Kemudian dan sebagainya itu jawab dulu. Pahami dulu. Oh, Kak, saya dilahirkan dari keluarga bisnis. Saya dilahirkan dari keluarga wira swasta. Maka langkah-langkah saya harus seperti orang wira swasta, yaitu apa? Tepat waktu misalkan, perhitungannya ketat, kemudian juga harus kreatif, harus inovatif, karena orang yang entrepreneur itu nggak bisa santai. Jangan dikira ya, orang entrepreneurship itu nggak bisa santai hidupnya. Bangun tidur mikirin bisnis, mau tidur juga mikirin bisnis, gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu menjawab who am I, siapa saya, yang memahami diri itu, pahami dulu itu tadi, fisik, sosial, ekonomi, psikologi, spiritual. Nah, sesudah kita menjawab itu semua, benarkah itu semua ada dalam diri saya? Gitu ya. Saya merasa udah sangat spiritual, saya udah ngerasa sangat soleha, tapi kenapa saya dianggap diajari terus oleh suami, terus diperintahkan oleh suami. Enggak, saya tahu itu rambu-rambunya. Iya, saya tahu itu rambu-rambunya, saya tahu itu benar, ya saya tahu itu salah. Saya kan lebih tahu. Nah, itu terjadi konflik di situ. Ya. Nah, sesudah kan dalam pengajian EGSM kemarin, orang yang bisa memahami diri, gitu, orang yang sudah memahami dirinya, maka dia akan mudah memahami orang lain. Orang-orang yang banyak konflik dengan orang lain diawali dengan tidak paham akan dirinya sendiri, akan kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Maka dia sulit menerima kekurangan dan kelebihan di luar dirinya sendiri. Disitulah konflik-konflik akan terjadi. Gitu ya. Apalagi nih, kalau soal perjanjian pranikah, di Islam ada nggak ya? Nah, itu kalau saya sih, kalau mengikuti pengalaman saya sih, saya tidak melakukan perjanjian pranikah gitu ya. Tapi kalau hukum negara membolehkan, silakan. Ya, punya apa? Punya gunung berapa gitu kan ya? Punya villa berapa gitu ya? Punya emas berian berapa kan gitu ya? Ini punya saya, kamu punya apa? Ini saya punya, sini pemberian orang tua, kamu bawa apa dari orang tua? Kan gitu ya. Kalau di Islam saya kira ya, kalau dalam hukum waris kan memang ada ya, harta istri, harta suami yang dibawa oleh orang tuanya, harta istri, harta suami yang diberi oleh orang tuanya itu ada, gitu ya. Bahkan kalau sudah berumah tangga, ketika harta itu dibangun ketika sudah berumah tangga itu maka harta bersama. Nah, tapi kalau ansihnya soal perjanjian pranikah itu ada karena di hukum-hukum kenegaraan gitu ya. Kalau di Islam sih sebetulnya sudah diatur, ini punya siapa, ini dari mana, kemudian kalau harta bersama itu bagaimana dan sebagainya. Gitu ya. Itu dulu mungkin untuk lebih jauhnya soal harta perjanjian pranikah itu silakan nanti digaji lagi kepada ahli-ahli hukum. Cuma memang contoh kecil saja, contoh kita bukan bicara harta secara keseluruhan ya, konsep mahar saja. Konsep mahar saja. Islam itu jelas kalau mahar itu adalah pemberian dari
suami kepada istri. Maka itu milik siapa? Milik istri. Maka istri boleh menggunakan apa saja dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sudah berumah tangga, gimana? Kalau mahar itu milik saya, ya udah itu makan sendiri aja, mau dijual, mau dimakan, mau dikasihkan nggak apa-apa. Iya betul, tapi di dalam rumah tangga itu ada etika, ada ada kompromi, ada komunikasi, ada koordinasi. Nggak apa-apa kan, Mas, misalkan ini. Terima kasih ya maharnya, besar kecilnya sih nggak penting, tapi saya sangat bersyukur saya telah diberi mahar. Nah, mahar ini boleh nggak ya, karena orang tua saya sedang sakit, boleh nggak saya kasihin ke orang tua? Suami yang baik itu akan mendukungnya. Sebaiknya suami yang cepat itu jangan. Mahar itu adalah sejarah saya mengumpulkan harta berlama-lama. Lalu kamu sembarangan untuk dijual saja, jangan dong. Kan aneh. Udah ngasih tapi dikuasai dulu juga. Nah, itu kan komunikasi ya. Itu kolaborasi, negosiasi. Nah, jadi Islam itu sudah mengatur seperti itu. Nah, jadi hindari masalah-masalah yang tidak penting ya. Lalu memang komunikasi itu harus berjalan dengan baik. Itu Teh Rofi, waktunya mungkin sudah habis. Baik, Bunda, terima kasih pemaparannya. Namun Bunda, ini ada satu lagi pertanyaan, boleh Bunda? Oh iya, silakan. Oke, ini dari Teh Rika Mariana dari Sumedang. Ini apa yang harus dilakukan sebagai nasiah yang berada di Aisyah? Mana yang diutamakan menurut Ibunda? Terima kasih. Nah, ini sepertinya anggota nasiah tapi juga aktif di Aisyah. Nah, gitu Bunda. Oh iya. Pertanyaan satu. Ya, sebagai nasiah, sebagai Aisyah kan sama sebetulnya. Ya, Aisyah dan nasiah itu nggak ada bedanya, sama aja, sama. Nah, tapi mungkin yang dipertanyakan adalah saya adalah telah menerima amanat di nasiah sebagai bendahara misalkan gitu ya. Tapi Aisyah nih meminta saya menjadi sekretaris, bisa nggak dikawinkan? Bisa lah, ya. Aisyah dan nasiah itu jangan dibenturkan dalam segala hal. Dalam program, dalam kegiatan, dalam visi, dalam misi tidak ada berbentrokan. Malahan kita sudah dibiasa dilatih. Baguslah. Masih jadi nasiah, sudah jadi Aisyah itu bagus. Jadi nanti pas mendapatkan amanat di Aisyah udah nggak repot lagi. Ya boleh kompromi juga. Misalkan, Bu hari ini kami udah janjian ada kegiatan ini di nasiah. Ya nasiah dulu. Kalau sifatnya hal seperti itu. Kompromi saja Bu. Besok jangan minta saya untuk ngantor ya Bu ya di Aisyah. Lo kenapa? Izin dulu Bu, saya ada kegiatan di nasiah lakukan, tapi bukan berarti nasiah dulu baru Aisyah atau Aisyah dulu baru nasiah, sama-sama kok, sama aja seperti di rumah, ya di rumah gitu kan, Anda semua berkeluarga, ibu bapak Aisyah Muhammadiyah kan gitu, saya sebagai anak belajar, kata ibu bapaknya kamu belajar dulu, kan gitu ya, itu ibu bapak yang bagus itu, ya. Nah jadi jangan ikut-ikutan dengan pekerjaan mama atau bapak. Nah, contoh-contoh sederhananya kayak gitulah ya. Jadi nggak ada perbedaan nasiah dan Aisyah. Bahkan saya sih Teh Dewi, Teh Rofi gitu ya. Saya ingin satu kantor sebetulnya dengan nasiah itu, satu kegiatan gitu ya. Supaya saya nih regrug ada jelas-jelas di depan mata gitu. Ini loh nasiah calon. Kan di rumah juga satu keluarga kita. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan nasiah dan Aisyah tidak ada bedanya, sama-sama satu juga. Gitu ya Teh Rika ya. Baik, alhamdulillah ini pencerahan untuk kita semua, teteh semua sampai ke cabang dan ranting. Ini wejangan dari Ibunda Iya sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ini bekal kita nanti sampai ke ranting ya, teteh-teteh semua. Yang bisa saya dapat simpulkan, izin saya menyimpulkan, Bunda, dalam memantapkan ideologi gerakan di organisasi dan di rumah, perlu yang dilakukan oleh nasiah itu adalah pertama, komunikasi, kedua, komitmen, dan menjaga frekuensinya. Terus jangan ada selisih paham di antara pasangan, apalagi ini pasangan muda, masih emosinya naik turun ya Bunda, gitu. Dan ada sedikit yang sebagai catatan saya dari pertemuan ini, yang dari moto Bunda tadi, berprestasi dalam keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan
di sini saya bisa mengambil sebuah kutipan, kekurangan seseorang menjadi pendorong untuk melangkah. Karena orang yang berprestasi di dunia akademik atau pendidikan belum tentu dia sukses di dunia organisasi atau usaha lainnya. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilafan. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Iya. Sami-sami, hatur nuhun Teh Rofi, semuanya peserta ya, peserta dana. Kita foto bersama dulu ya, Bu. Oh, Boleh mangga. operator foto Silakan. bersama? Karena dari kemarin ini pada minta foto bersama. Oke. Bisa dibantu di studio? Bisa. Oke, baik. Mohon dibantu ini dipimpin ya. Ada berapa slide di sana kah? Ada 3 slide, mohon. Baik. Siapkan senyum terbaik teteh semua, ya. Cheese. Sudah siap? Sebentar biar nggak mantul suara. Oke, baik. Mohon kepada teteh semua dibuka ya on cam.